Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah keterampilan membaca. Di sini menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 4 semester 2 dengan KD 7.1, yaitu menentukan kalimat utama pada paragraf melalui membaca intensif dengan materi membaca intensif. Baiklah, perkenalkan nama Putri Rahma dengan NIM 2541035 dengan dosen pengampu Bunda Umul Khoir MPD. Membaca intensif. A. Pengertian. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau ditetapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Bahwasannya membaca intensif adalah teknik membaca yang dilakukan oleh seseorang yang sedang membaca dengan cermat agar dapat memahami bacaan dengan cepat dan tepat. Pengertian lain, kemampuan membaca intensif adalah kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Saat membaca, beberapa pembaca biasanya membaca hanya satu atau hanya beberapa bacaan yang ada. Hal ini bertujuan agar menumbuhkan dan mengasah kemampuan dalam membaca dengan kritis. Membaca dengan intensif diistilahkan dengan teknik dalam membaca. Untuk pembelajaran keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, pada tingkat literalnya, kritis tip atau evaluatifnya. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik pembacaan intensif adalah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. B. Ciri-ciri membaca intensif. Karakteristik membaca dengan intensif meliputi yang pertama yaitu membaca untuk meraih tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan dapat mengingatnya dalam waktu relatif lama. Yang kedua yaitu membaca dengan detail agar mendapatkan pemahaman seluruhnya yang meliputi isi dan bagian teks. Yang ketiga yaitu cara membaca ini sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dan mengingatnya lebih lama. Yang keempat yaitu membaca intensif tidak memakai cara membaca tunggal, tetapi dengan varian teknik membaca seperti scanning, komprehensif, skimming, dan teknik lainnya. Yang kelima yaitu tujuan membaca intensif, yakni pengembangan keterampilan dalam membaca dengan detail yang menekankan pada pemahaman kata, pengembangan kosakata, kalimat, dan pemahaman seluruh dari isi wacana. Yang keenam yaitu kegiatan ini melatih siswa membaca kalimat pada teks secara cermat dengan penuh konsentrasi, adanya kecermatan sehingga menentukan kesalahan struktural baik dari kosakata serta ejaan atau tanda baca. Yang ketujuh yaitu kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. C yaitu tujuan membaca intensif. Membaca intensif selain juga bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencari sebuah informasi ataupun pokok persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk dapat atau layak dijadikan sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang paling tepat
untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bersama teman. Selain dengan cara itu, kita dapat juga menentukan bahan diskusi dengan cara membuat kesimpulan dari pokok-pokok pikiran. Itu kemudian persoalannya beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi. Antara lain dapat menambah pengetahuan atau wawasan, bermanfaat dan akan lebih baik jika sedang menjadi bahan perbincangan masyarakat. D yaitu manfaat membaca. Membaca intensif, adapun manfaatnya yaitu membaca menguasai isi teks secara mantap. Selanjutnya itu pembaca mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Selanjutnya itu pembaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Jenis-jenis membaca intensif. Berikut ini terdapat beberapa jenis membaca intensif. Terdiri atas yang pertama yaitu membaca teliti. Membaca teliti ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan. Untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk dapat mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang baik yang ada dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Yang kedua itu membaca pemahaman. Menurut Taringan pada tahun 1986 dalam buku halaman 56 menjelaskan bahwa membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat yaitu membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Adapun menurut Taringan pada tahun 1986 dalam bukunya halaman 56, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada contoh dari sebuah pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? Yang kedua yaitu, masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? Yang ketiga itu, hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh tokoh. Yang kelima yaitu membaca bahasa asing, di mana membaca bahasa asing itu pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata untuk mengembangkan kosakata dalam tataran yang lebih luas. Tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Yang keenam yaitu membaca kesastraan. Membaca kesastraan merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dengan hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan mengkaji. F yaitu cara membaca. Cara membaca intensi, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan dengan informasi yang layak untuk menjadi bahan diskusi. Antara lain dapat menambah pengetahuan atau wawasan bermanfaat. Dan akan lebih baik jika menjadi bahan perbincangan masyarakat dalam menyimpulkan mengenai informasi atau perihal yang layak dijadikan sebagai bahan diskusi dari suatu teks. Kalian perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membaca dengan jeli. Ketika Anda membaca dengan jeli, sehingga Anda dapat menentukan hal yang paling menarik dari hal-hal lainnya. Akan lebih baik jika kalian menemukan pokok-pokok pikiran yang ada
kemudian memilih yang paling layak untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan di mana kemampuan diri dan kemampuan teman-teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai dan memahami perihal yang akan kalian diskusikan. Jangan sampai kalian menentukan diskusi yang menarik tetapi diri sendiri tidak memahami persoalan itu. Yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait perihal yang akan didiskusikan.